Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Pak Sugi ya di pembelajaran matematika kita kali ini. Oke, materi yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini, materi di kelas 9 masih bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah ini submaterinya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya, contoh pembahasan soal. Nah, ini ada bentuk soal 6 akar 2 dibagi 3 akar 5. Nah, di sini kan merasionalkan. Kita ingat lagi, merasionalkan itu berarti menghilangkan tanda akar di penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu menjadi bilangan rasional, jadi tidak mengandung tanda akar lagi. Nah, jika ada contoh soal seperti ini, nah, kita ingat kalikan dengan akar penyebutnya ya. Nah, ini caranya ini ya, dikalikan dengan akar penyebutnya. Jadi kalau merasionalkan penyebut pecahan, ini caranya dikalikan dengan akar penyebut. Nah, ini penyebutnya kan 3 akar 5 ya. Akar penyebutnya adalah akar 5. Jadi ini kita tulis lagi soalnya 6 akar 2 per 3 akar 5. Nah, itu dikalikan. Kalikan akar penyebut. Akar penyebutnya yaitu akar 5. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya atau yang atas dan yang bawahnya kalikan akar penyebutnya ya. Nah, ini akar penyebutnya adalah akar 5. Nah, jadi sama dengan 6 akar 2 kali akar 5. Kita ingat lagi perkalian pecahan ya. Nah, ini 6 akar 2 kali akar 5 per 3 akar 5 kali akar 5. Akar 2 kali akar 5 hasilnya adalah akar 10 ya. Sama dengan jadi 6 akar 10. Nah, ini akar 2 dikali akar 5. Jadi langsung aja dikalikan angka di dalam tanda akarnya ya. Akar 2 kali akar 5. Kemudian akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5 ya. Nah, ini cara singkatnya yang ini. Akar 5 dikali akar 5 itu kan hasilnya akar 25. Nah, akar 25 kalau kita sederhanakan berarti hasilnya adalah 5. Jadi nah ini kan masih ada 3 ya. Nah, 3 kali 5 itu. Jadi ini kan 3 akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti hasilnya 5. Nah, ini tadi ada 3. 3 itu berarti ini kali ya. 3 kali 5. Sama dengan lagi 6 akar 10 per 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini 6 dan 15 itu kan bisa disederhanakan. Itu sama-sama bisa dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini 2 akar 10. Akar 10-nya sudah sederhana ya. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi karena ini sudah paling sederhana. 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5. Jadi kalau kita rubah atau sederhanakan menjadi 2/5, akar 10-nya kita ketengahkan. 2/5 akar 10 ya. Nah, ini bentuk pecahannya. 2/5 akar 10. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi bentuk rasionalnya adalah 2 akar 10/5 atau 2/5 akar 10. Lihat, ini kan penyebutnya jadi bilangan 5. Jadi tanda akarnya hilang ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, akar 10 per 2 akar 3. Nah, ini akar 10 per 2 akar 3. Oke, lihat ini tadi kan caranya
kalikan dengan akar penyebut. Nah, ini akar penyebutnya adalah akar 3, nah, ya, akar dari penyebutnya. Jadi kita kalikan akar 3. Nah, ini kita tulis lagi soalnya akar 10 per 2 akar 3 dikalikan akar 3. Nah, pembilang dan penyebutnya dikalikan akar 3, ya. Oke. Di sini kita langsung saja ya. Akar 10 langsung dikalikan dengan akar 3, yaitu adalah akar 30. Nah, akar 30 kemudian 2 akar 3 kali akar 3. Nah, ini akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3, ya. Jadi 2. Nah, ini 2-nya kita tuliskan kembali ya. 2 dikali 3. Kan ini akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, ini akar 30 itu tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, ini kan 30 kalau kita rubah ke perkalian itu kan 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10 dan 5 dikali 6. Nah, di antara beberapa bilangan ini tidak bisa diakarkan ya. Jadi 30 itu sudah sederhana ya. Jadi kan 30 ini pilihan perkaliannya ini. Di antara 6 bilangan ini tidak bisa diakarkan. Jadi berarti ini tetap sederhana, akar 30 ya. Jadi di sini akar 30 per 6. Nah, sampai sini juga sudah betul. Tapi kalau kita mau rubah lagi, nah, di sini diingat kalau tadi ini 2 akar 3, ini kita punya koefisien 2, angka di depannya 2. Seperti ini, 6 akar 10. 6 akar 10 berarti angka di depannya 6. Sementara ini akar 30. Nah, tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, kalau kita munculkan itu berarti angkanya 1 ya. Jadi ini kalau kita lengkapi jadi 1 akar 30. Nah, ini 1 akar 30 per 6 ya. Nah, ini kalau kita lengkapi. Kemudian kalau kita pisahkan jadi sama dengan 1 per 6 akar 30. Nah, ini jawabannya ya. Nah, jadi kalau di depannya tidak ada angka itu berarti koefisiennya 1 ya. Ibaratnya X gitu. Nah, ini contohnya X. Ini tidak ada angkanya berarti sama dengan 1x ya. Begitupun misalkan akar 5, ini nggak ada angka di depannya, itu artinya 1 akar 5 ya. Kemudian contoh soal berikutnya yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga 9 per 5 dikurangi akar 7. Nah, ini 9 per 5 kurangi akar 7. Bentuk soal ini berbeda dengan 2 contoh soal sebelumnya ya. Nah, ini penyebutnya ada 2 bilangan gitu. Jadi ada 2 unsur bilangan. Jika ada kondisi soal seperti ini, nah di sini caranya ya. Nah, ini cara dari penyelesaian soal ini kita kalikan akar sekawan. Nah, ini istilahnya ya. Dikalikan akar sekawan dari penyebut. Nah, akar sekawan dari penyebut. Seperti apa akar sekawan itu? Nah, akar sekawan itu, nah jadi ini kalau kita tuliskan lagi soalnya 9 per 5 kurangi akar 7 kali. Nah, akar sekawan itu kebalikan tandanya. Ini kan tandanya kurang ya, atau min. Jadi kebalikannya 5 ditambah akar 7 per bawah juga sama 5 ditambah akar 7. Nah, ini namanya akar sekawan. Akar sekawan dari 5 dikurangi akar 7. Nah, jadi lihat ini tandanya min. Kalau min berarti sekawannya plus. Kalaupun nanti soalnya plus, maka akar sekawannya adalah min ya. Jadi gitu, saling berkebalikan.
Itu yang dinamakan akar sekawan. Pokoknya fokus ke tanda ininya. Kalau di soalnya min, maka akar sekawannya adalah tambah ya atau plus. Kalau di soalnya plus, maka akar sekawannya min. Kemudian, nah ini kita hitung sama dengan 9 kali dalam kurung 5 ditambah akar 7 per, nah ini yang bawahnya kita beri tanda kurung lagi, 5 dikurangi akar 7 kali. Nah ini tanda kalinya bisa kita ganti dengan titik ya. Ini untuk mengefektifkan. 5 tambah akar 7. Nah ini kita ingat perkalian bentuk distributif atau perkalian bentuk penyebaran ya. Nah ini perkalian bentuk distributif ini 9 dikali 5, 9 dikali akar 7 gitu. Nah, itu sengaja sama dengan 9 kali 5 itu hasilnya 45 ditambah 9 dikali akar 7. Nah ini kan bilangannya tidak sejenis ya. 9 tidak dalam bentuk akar, sementara 7 dalam bentuk akar. Jadi kalau kita gabungkan 9 akar 7 ya. Nah, untuk bentuk yang ini kita ada cara singkat. 5 dikali 5 yang akar 7 dikali akar 7 ya. Nah ini khusus untuk bentuk akar sekawan ini. Jadi perkalian dari pasangan akar sekawan. Cara ini berlaku jika tandanya berbeda, yang satu min, yang satu plus. Nah ini berasal dari bentuk selisih kuadrat ya. Ini namanya adalah bentuk selisih kuadrat. Nah ini namanya adalah bentuk selisih kuadrat. Selisih kuadrat seperti ini rumusnya itu. A ditambah B dikali A dikurangi B. Maka ini sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini namanya bentuk selisih kuadrat ya. Nah ini menyerupai bentuk ini. Ini ada rumus lagi, A tambah B kali A kurang B. A dan B nya ini sebaran bilangan. Nah jadi ini rumusnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah di sini berarti A nya adalah 5 dan B nya adalah akar 7. Nah jadi 5 kali 5 itu hasilnya adalah 25 ya. Nah ini kita tulis 25 dikurangi. Nah ini hasilnya kurangi. Nah dari mana ini min? Positif dikali negatif. Bapak ulangi, ini positif dikali negatif. Jadi tandanya min. Akar 7 dikali akar 7. Nah ingat, akar 7 kali akar 7 berarti akar 49. Akar 49 disederhanakan menjadi 7 ya. Nah, jadi sama dengan 45 ditambah 9 akar 7 per, nah 25 kurang 7 hasilnya adalah 18. Kemudian ini masih bisa disederhanakan ya. 45, 9 dan 18 masih bisa disederhanakan karena ini 45, 9 dan 18 itu masih bisa disederhanakan dibagi 9. Nah ini angka 45, angka 9 dan angka 18. Nah ini kita sederhanakan dibagi 9 ya. Nah 45 dibagi 9 itu hasilnya adalah 5. 5, 9 bagi 9 berarti 1 ya. 1 berarti sisanya akar 7 saja. 1 akar 7 per 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Jadi ini jawaban akhirnya. 5 tambah akar 7 per 2 ya. Nah ini bentuk yang ketiga dari merasionalkan penyebut pecahan. Kemudian ini contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal yang keempat.
Nah, ini contoh soal yang keempat. 10 per 2 tambah akar 6. Nah, ini contoh soal yang keempat dari merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, yang berbeda dengan nomor 3, kalau tadi kan ini di soalnya min ya, berarti akar sekawannya plus. Sementara di sini di soalnya plus ya, tambah. Nah, jadi kalikan akar sekawan ya, dikalikan akar sekawan, jadi 10 per 2 tambah akar 6. Nah, akar sekawannya ini kali. Nah, ini kan tambah ya atau plus, maka akar sekawannya 2 min akar 6. Nah, ini kita beri tanda kurung. Per 2 min akar 6 ya. Dan juga tadi kita beri tanda kurung. Ya. Nah, ini. Tadi kan akar sekawan itu berarti kebalikannya ya. Ini tambah, berarti ini kebalikannya adalah min ya. Itu sebaliknya. Sama dengan lagi. Nah, misalnya sama dengan 10 kali dalam kurung 2 kurangi akar 6 per, nah ini 2 tambah akar 6 dalam kurung kali 2 kurangi akar 6. Nah, cara penghitungannya sama seperti sebelumnya ya. Oke, nah ini cara pengerjaannya tadi kali distributif ya, atau perkalian penyebaran 10 dikali 2, kemudian 10 dikali akar 6. 10 dikali 2 itu hasilnya adalah 20 dikurangi 10 kali akar 6, berarti kita gabungkan 10 kali akar 6 per, nah ini bentuk selisih kuadrat ya. Yang bawah sama seperti ini, A kuadrat min B kuadrat, 2 tambah akar 6 kali 2 min akar 6. Nah, jadi ini 2 kali 2, yang 2 dikalikan 2, yang akar 6 kali akar 6 lagi, 2 kali 2 itu hasilnya 4, dikurangi akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 6, sama dengan yang atas. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi kita tulis ulang 20 min 10 akar 6 per 4 kurangi 6 hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian kita sederhanakan, yang 20 dibagi min 2. Nah, ini kan kalau berdasarkan sifat pecahan ini bisa kita pisahkan seperti ini, 20 dibagi min 2, kemudian yang ini dikurangi 10 akar 6 per min 2. Nah, ini dipisahkan ya penyebutnya gitu. 20 dibagi min 2, yang 10 dibagi min 2. 20 dibagi min 2 itu hasilnya adalah min 10, dikurangi 10 dibagi min 2 hasilnya min 5 akar 6. Nah, ini ya. Sama dengan lagi atau kita tulis di sini aja. Nah, ini 20 dibagi min 2 tadi min 10, dikurangi 10 dibagi min 2 itu berarti min 5 akar 6 ya. Ini 10 dibagi 2 hasilnya 5, positif bagi negatif berarti negatif. Kemudian kita ingat lagi, ini negatif bertemu negatif jadi positif, sama dengan min 10 tambah 5 akar 6. Atau bisa kita balik, 5 akar 6 nya di depan, 5 akar 6 10 nya di belakang. Ini kan min, jadi min 10
ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi bisa min 10 tambah 5 akar 6, atau bisa dibalik 5 akar 6. Ini kan sebelumnya min ya, jadi kita simpan di belakang. Nah, ini jawabannya. Oke, itu contoh soal yang keempat. Sekarang contoh soal yang kelima. Oke, contoh soal yang kelima itu masih tentang merasionalkan penyebut pecahan ya. Nah, ini contoh soal yang kelima itu 6 akar 5 per akar 6 ditambah akar 3. Nah, ini contoh soal yang kelima. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, ini tanda akarnya ada 2 ya. Akar 6 ditambah akar 3. Oke, sama caranya, dikalikan akar sekawan ya, dikalikan akar sekawan dari penyebutnya. Jadi ini 6 akar 5 dikali. Nah, ini akar sekawannya akar 6 min. Karena ini tambah ya. Jadi ini min. Kebalikannya min akar 3. Oke. Per bawahnya lagi akar 6 ditambah akar 3 dikali ini kalinya ganti dengan ini akar 6 min akar 3 ya. Jadi kan soalnya plus ya, berarti akar sekawannya adalah min ya. Nah, itu jadi ini sama dengan 6 akar 5 kali dalam kurung akar 6 dikurangi akar 3 per akar 6 ditambah akar 3 kali dalam kurung akar 6 dikurangi akar 3. Nah, ini kita kali distributif ya, perkalian penyebaran distributif. 6 akar 5 kali akar 6. 6 akar 5 dikali akar 3. Kemudian ini akar 6 dikali akar 6, akar 3 dikali akar 3. Sama dengan 6 akar 5 kali akar 6. Nah, ini akar 5 dikali akar 6. Jadi 6 akar 30 dikurangi 6 akar 5 dikali akar 3. Akar 5 dikali akar 3 berarti ini 6 akar 15 ya. Ini akar 5 kali akar 3, ini namanya tulis lagi per. Nah, ini yang bentuk selisih kuadrat. Akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 6 dikurangi akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi sama dengan 6 akar 30 dikurangi 6 akar 15 per 3 ya. 6 kurangi 3 hasilnya 3. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi. Nah, ini 6 dibagi 3 juga sama 6 dibagi 3 ya. Jadi kan kalau kita pisahkan, nah ini dibaginya 2 kali. 6 dibagi 3. Yang 6 ini juga dibagi 3 ya. Kenapa 2 kali? Karena ini pengurangan. Tadi sama seperti ini. Kalau tadi ini kan bentuk simpelnya seperti ini ya, bentuk sederhananya. Kalau kita uraikan seperti ini, tadi per min 2. Min 2-nya ini dipisah ya, dipecah. Kalau kita cara singkatnya ya, tanpa harus memisahkan, ini kita tahu polanya ya, atau aturannya. 6 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 2 akar 30 dikurangi 6 bagi 3, 2 lagi. 2 akar 15. Dan ini jawabannya ya. Jadi kan ini 3 habis, 6 bagi 3 berarti ini sudah habis 3-nya. Nah, ini jawabannya 2 akar 30 dikurangi 2 akar
15 ya, tadi 6 bagi 3 hasilnya 2. Oke, itu Bapak mencontohkan atau membahas beberapa soal tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi sekian untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat di PJJ saat ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.